Ada yang menarik terkait dengan hak-hak asasi manusia yang sudah ditetapkan begitu rupa di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia. Ternyata di dalam prakteknya, kebijakan yang dinyatakan dalam undang-undang hak asasi manusia itu masih ada pertentangannya dengan kebijakan yang lainnya. Misalnya saja terkait dengan undang-undang perkawinan. Kalau di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia, di sana jelaskan bahwa hak menikah, hak untuk berkeluarga, untuk membangun hidup keluarga, itu adalah hak asasi manusia, hak individu, hak yang melekat pada manusia. Maka ketika laki-laki dan perempuan itu kemudian mereka tanpa paksaan, mereka ingin membangun sebuah rumah nikah atau sebuah keluarga, di sana mereka memiliki haknya, yaitu untuk membangun rumah tangga. Memang agama, budaya dalam hal ini menolong mempersiapkan keluarga-keluarga itu bagaimana mereka membangun rumah tangga yang baik. Dan kemudian juga dalam keluarga-keluarga yang tersohor dengan komunitasnya ataupun kekuatan komunitasnya, komunal atau keluarga komunal, maka sudah biasa atau sudah jamak, maka keluarga-keluarga besar juga ikut terlibat dalam mempersiapkan sebuah rumah tangga atau sebuah rumah nikah itu. Dan kita juga melihat orang tua biasanya juga akan berusaha untuk membimbing anak-anak mereka bagaimana mereka dapat mempersiapkan rumah nikah yang baik. Meskipun sekali lagi bahwa pilihan untuk menikah atau membangun hidup keluarga itu adalah hak setiap individu. Kemudian pertanyaannya adalah ketika dikaitkan dengan undang-undang perkawinan. Di sana kita menjumpai bahwa di dalam undang-undang perkawinan memang di situ dijelaskan bahwa yang menentukan pernikahan itu dari seorang laki-laki dan perempuan, karena di negara kita ini adalah pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Dijelaskan bahwa di sana dikatakan bahwa yang memberikan pengesahan terhadap pernikahan itu adalah agama. Berarti kalau dia Kristen, maka mereka akan mendapatkan surat nikah terlebih dahulu dari gereja, kemudian di catatan sipil dicatat. Tetapi juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berbudaya ataupun juga dengan agama-agama budaya, kita juga menjumpai bahwa di mereka juga yang akan menikah tersebut juga terlibat dengan budaya atau komunitas budaya mereka. Memang ketika kita melihat undang-undang pernikahan itu menjadi persoalan karena ketika dihubungkan dengan budaya itu tidak ada kekuatannya di dalam yang namanya undang-undang perkawinan. Memang betul kalau dihubungkan dengan budaya itu adalah sebuah kepercayaan, maka bisa orang yang menikah berdasarkan dari komunitas kepercayaan tersebut. Jadi pengesahan pernikahan itu dari komunitas kepercayaan, bukan budaya dalam arti kata yang tidak terkait dengan kepercayaan atau agama. Tetapi di dalam negeri ini itu terjadi juga bahwa pernikahan-pernikahan itu sebelum mereka mendaftarkan di catatan sipil, mereka sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan di dalam budaya-budaya yang ada. Sehingga sayangnya ketika mereka melakukan hubungan pernikahan itu disahkan oleh budaya atau komunitas keluarga, mereka tidak mendaftarkan di catatan sipil. Dan persoalannya adalah ketika mereka tidak mendaftarkan catatan sipil, maka di sini berarti hak-hak sipilnya tidak terpenuhi begitu. Dan inilah kemudian menjadi hal yang menarik. Dan yang kemudian lagi yang lebih menarik lagi adalah ketika pernikahan itu dikatakan juga harus yang seiman begitu. Karena memang kalau dia pernikahan agama berarti biasanya adalah pernikahan agama itu adalah pernikahan yang seiman. Jadi untuk yang Kristen maka pasangannya harus Kristen, kemudian yang Islam pasangannya harus Islam. Demikian juga kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Jadi persoalannya adalah di negara yang memposisikan agama pada tempat yang terhormat dan setiap kelompok agama itu memberikan kontribusinya, dibebaskan. Maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pengesahan kalau mereka sendiri mengalami perbedaan. Di satu sisi, negara ini mengakui bahwa pernikahan itu
bahwa negara ini mengakui agama-agama itu memiliki posisi yang terhormat. Dan kalau agama-agama itu memiliki posisi yang terhormat, demikian juga kepercayaan-kepercayaan yang ada, maka semestinya, maka ketika seseorang itu ingin membangun rumah tangga, pernikahan sebagaimana dilindungi oleh hak asasi manusia, harusnya maka pernikahan itu dianggap sah karena memang seorang yang ataupun pasangan yang mau menikah itu sudah dianggap dewasa, bisa dikatakan juga undang-undang perkawinan. Dan kemudian juga karena kita melindungi anggota-anggota masyarakat kita dalam keluarga besar kita, maka mereka sudah memiliki kemampuan untuk bisa membangun keluarga yang baik. Karena itulah kemudian gereja budaya mempersiapkan keluarga-keluarga muda itu bisa membangun sebuah keluarga yang baik. Tapi ternyata ketika terjadi pergaulan antar agama, antar budaya, secara khusus di daerah urban, maka itu tidak mudah. Kita menjumpai banyak orang-orang yang memang dengan perasaan-perasaan mencintai dengan berbeda agama itu mereka ingin membangun pernikahan. Dan kemudian mereka memiliki kepercayaan yang berbeda. Dan mereka harus melepaskan salah satu. Dan mereka melepaskan itu tentunya juga tidak dengan begitu saja mereka berpindah kepercayaan atau berpindah agama. Karena sekadar untuk memenuhi tuntutan dari kebijakan publik, yaitu sebuah kebijakan publik sebenarnya tidak tepat. Pada satu sisi kenapa? Karena di satu sisi bahwa pernikahan itu adalah hak asasi manusia, hak untuk membangun sebuah keluarga. Tapi pada sisi lain dalam undang-undang perkawinan itu diminta pengesahannya adalah dari agama, sehingga dengan demikian kalau agama itu tidak mensahkan, maka tidak mendapatkan surat bahwa telah menikah secara agama, maka dia tidak bisa dicatatkan di dalam catatan sipil atau agama dan kepercayaannya. Dan ini kan merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak tepat gitu, karena ada pertentangan antar kebijakan tersebut. Dan ini memang akan menjadi persoalan ketika agama itu menjadi pengesahan. Padahal kalau yang saya pahami, agama itu kan sebenarnya membimbing seseorang itu untuk bisa hidup di dalam sebuah pernikahan. Ya memang saya mengerti bagaimana ketika teman-teman di Katolik mengatakan bahwa mereka meskipun tidak menyetujui pernikahan sejenis, ya artinya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, dan kemudian di gereja Roma Katolik itu kemudian membuat sebuah pengakuan atau fidusia di mana mereka mensahkan karena memang harus ada sebuah tuntutan rusakan. Tapi bukan berarti bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tetapi untuk melindungi ataupun juga bisa dikatakan semacam ya karena mereka mengharapkan berkat, ya maka diberikan berkat. Meskipun untuk mendapatkan berkat keluarga itu yang baik itu harusnya kan mentaati firman Tuhan. Tetapi ketika ada individu-individu yang merasa tahu mengatur dirinya dan merasa berhak, dan itu terjadi seperti itu. Maka kemudian juga ketika kita melihat undang-undang perkawinan, kemudian juga hak-hak asasi manusia, maka sebenarnya menurut saya mungkin perlu dipikirkan. Pemerintah Indonesia perlu memikirkan hal ini. Saya banyak menjumpai hal-hal tersebut terjadi. Akibatnya adalah pengesahan-pengesahan agama itu hanya sekadar seremonial belaka, ataupun mungkin lebih tepatnya hanya demi legalitas begitu. Tapi sebenarnya tidak ada sebuah kebebasan, tapi sebuah kerelaan untuk pemeluk agama itu ketika mereka menjalani yang namanya upacara pernikahan dalam sebuah agama. Nah, disinilah memang kita harus memikirkan bagaimana hak-hak individu itu juga mendapatkan tempatnya. Memang kita bisa saja mengatakan ke tugas agama untuk mengajar, membimbing seseorang itu bisa hidup dalam sesuai dengan agamanya. Bagaimana bisa? Karena kan tokoh-tokoh agama hanya memberikan arahan, memberikan himbauan, memberikan ajaran, dan semuanya itu tergantung individu. Dalam kehidupan Kristen sendiri dikatakan bahwa tergantung daripada anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga orang bisa datang kepada Tuhan. Nah kemudian ketika pernikahan yang sebenarnya hak individu pada satu sisi, kemudian dipindahkan menjadi gereja yang mensahkan, ini menjadi sebuah persoalan. Mestinya tidak perlu demikian. Orang-orang yang mau menikah, ya membangun keluarga berdasarkan tentang hak asasi manusia membangun keluarga itu, dan kemudian juga ada saksi-saksi dari keluarga, dari orang tua mereka, teman mereka, kemudian
mereka bisa di catatan sipil begitu. Kalau mengenai bagaimana mereka di agama, harusnya juga itu sebuah kerelaan. Apakah mereka mau menikah secara agama pada saat mereka sebelum catatan sipil atau kemudian beberapa saat kemudian, menurut saya itu tidak menjadi persoalan. Karena sebenarnya agama itu kan mengarahkan mereka untuk membangun sebuah hidup yang baik, yang benar, secara sukarela. Maka ketika mereka juga mungkin tidak memenuhi tuntutan agama, kan mereka juga harus diatur sedemikian rupa. Jadi hukum itu mengatur sedemikian rupa supaya jangan terjadi keliaran. Misalnya kehidupan yang tidak membangun keluarga yang baik, atau kehidupan yang tidak menghargai keluarga yang baik. Karena kalau kehidupan itu tidak menghargai keluarga yang baik, ini juga menjadi persoalan bagaimana sebuah bangsa itu menjadi kuat, sebuah masyarakat itu menjadi kuat kalau tidak ada hubungan-hubungan yang baik. Walaupun ini masih menjadi persoalan-persoalan lain, mungkin ada debat yang lain. Tapi setidaknya untuk sementara saya memikirkan hal itu seperti itu. Tapi setidaknya adalah yang perlu dipikirkan bahwa hak asasi manusia itu yang menjadi dasar bersama itu sebenarnya juga harus juga diperhatikan dalam membangun kebijakan-kebijakan yang lain, sehingga dengan kemudian tidak jadi pertentangan atau tidak membuat seseorang itu kehilangan haknya sebagai manusia, secara khusus juga hak untuk membangun keluarga. Dan ini mungkin merupakan masih sebuah jalan panjang dari banyak orang yang harus mengalami persoalan-persoalan seperti itu. Dan mestinya juga hak asasi manusia itu harus juga masuk di dalam hak sipil, yaitu hak yang dikatakan juga dalam undang-undang perkawinan. Maka undang-undang perkawinan tersebut harusnya juga mengikuti dengan poin-poin yang ada dalam undang-undang hak asasi manusia. Ya, kita berharap kebijakan-kebijakan publik itu disusun sedemikian rupa dengan teliti, dengan semangat untuk memberikan kebaikan bersama, bukan individu atau kelompok tertentu, sehingga menghasilkan kedamaian dalam hidup bersama. Kiranya hidup bersama kita di negeri ini, di Indonesia, hari demi hari makin baik. Demikian juga menjelang pemilu, biarlah kita juga melihat kebijakan-kebijakan publik itu sebagai usaha untuk menghadirkan kehidupan bersama yang lebih baik. Demikian juga tentang pemilu, untuk menghadirkan pemilu yang lebih baik. Sekali lagi, marilah kita terus berjuang untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul, untuk kemudian menghadirkan kedamaian dalam hidup bersama di bumi Indonesia.